Maka nggak ada di pesantren-pesantren yang ngajarin kitabnya Ibnu Taimiyah, nggak ada kiai ya di pesantren-pesantren, nggak ada. Tapi ketika kuliah, ini mahasiswa yang nggak paham kitab berani tuh ngambil pendapat liar sekali, dari Al-Manar keluar, dari Muhammad Abduh keluar, pemikir Ali Syariati keluar. Lah ini apa? Sementara dia kok edan nggak paham, ya rusak kan? Akhirnya jadilah sarjana agamais, doktor agama Islam, baca kitab terpisah, baca Quran terfasih. Wat tamassuki lan kekundelan bil kutubi kelawan piro kitab al mu'tabarati kang mu'tabaroh, al mutadawalati kang beredar, wa mahabbati ahlil baiti lan seneng ahlul bait, wal auliyai lan piro-piro wali, was solihina lan poro soleh, wa tabarruki lan ngarap berkah bihim kelawan ahlul bait wal auliya was solihin, ahyaan padha uga ing dalem uripe, wa amwatan lan sedane, wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur, wa talqinil mayyiti lan talqil mayyit, was sadaqati lan sedekah anu saking mayit, wa tiqatis syafaati lan nekatake anane syafaat, wa naf'id du'a ilan manfaate doa, wa tawassul lan tawassul, wa ghairi dzalika lan sak menae mengkono-mengkono kabeh. Baru kemudian setelah tahun 1330 Hijriah, ini Hijriah ya, 1330 Hijriah. Kalau nasional berapa ini? Sekarang 1444 ya, dikurangin aja sekitar berapa tahun? 144. Nah, ya sekitar 114 tahun yang lalu atau abad lebih ya, satu abad bener kan, satu abad itu ya. Muncul beberapa golongan yang macam-macam di tanah Jawa. Yang kesohor saat itu, waktu itu ya, maaf ya, waktu itu tuh Muhammadiyah ya. Dulu kan bedanya Muhammadiyah sama NU itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan nyatu. Dulu kalau Muhammadiyah itu, kalau di kampung saya, kalau Muhammadiyah itu nggak ditalkin, gitu aja. Bahasa orang kampung, jangan ikut Muhammadiyah, kenapa? Nanti kalau mati nggak didoain, gitu. Sederhana dulu, iya, ya. Sederhana sekali dulu, mah orang kampung tuh berpikirnya nggak neko-neko. Tapi begitu sekarang tambah buahnya, akhirnya seakan-akan NU sama Muhammadiyah sudah nggak ada bedanya. Nggak apa-apa, Muhammadiyah sama Ahlus Sunnah kan gitu sekarang. Ada pendapat yang macam-macam yang kadangkala saling bertabrakan, kadangkala saling bertentangan. Maka di antara golongan-golongan tersebut ada ulama-ulama salaf yang berpegang teguh pada ajaran leluhur pendahulunya, Maka dulu kalau dibilang ulama salaf itu biasanya kalau di Indonesia pasti Ahlus Sunnah wal. Sekarang datang lagi salaf sama aja, tapi Salafi Wahabi. Nah, jadi sekarang pesantren Salafi ternyata beda lagi. Masih di ini. Dulu Aswaja yang menelurkan bahasa Aswaja itu NU. Ternyata Aswaja sekarang udah macam-macam. Channel Aswaja itu kadang-kadang isinya nggak kena itu. Ada Aswad itu kalau di YouTube channelnya mah Aswaja tulisannya, isinya misuhin orang terus. Coba ya cari itu. Ada channel Aswaja, nggak taunya gosip KM50 itu podcast mana itu, Bandung atau mana, ini nggak jelas ini gitu. Zaman akhir ini ya. Nah, di antara golongan-golongan itu ada ulama-ulama yang tetap berpegang teguh pada pendahulunya, seperti selalu bermadhab, apa-apa ngikutin pendapat imamnya. Jadi nggak langsung ada hadisnya, enggak. Sekarang kan gitu zamannya, nggak ada hadisnya itu. Nggak
ada dalilnya itu, nggak ada gitu. Selalu gitu terus, apa-apa nggak ada dalilnya kan. Padahal dia hafal hadis 1000 nggak ada gitu. Padahal hadis jutaan, kalau hafal 1000 nggak ada, sedikit-sedikit nggak ada dalilnya tuh, nggak ada di Sahih Bukhari Muslim. Nah kalau kita enggak, bahkan dulu waktu saya nyantri, waktu kita masih ngaji di madrasah itu, dalil Quran hadis itu tabu, enggak berani. Dalil Quran hadis enggak ada, ini anak-anak pidato dalil Quran hadis itu enggak ada. Kenapa? Takut. Loh, itu Quran itu kan ranahnya ahli tafsir. Hadis ranahnya Rasulullah kan yang bisa maknain kan tabiin. Jadi saya ingat waktu kita ngaji itu populer dengan syair-syair itu orang. Makanya di akhir Fathul Mu'in atau apa itu ada syair-syair banyak. Nah itu seneng itu pelajari. Ternyata di sini nggak laku. Nah, kita lakukan nggak ada yang nyaut. Iya kan. Ibu-ibu pernah saya ngisi di TPG itu. Turun ditanya panitia, kok dari awal nggak keluarin hadis sama sekali? Oh, ditagih hadisnya, nggak ada dalil Quran hadisnya, ini pidato dari tadi. Ini repotnya, ya. Jadi dulu itu dalil Quran nggak berani karena takut, karena Quran maknain Quran bukan ranah kita, ya kan bisa. Mufassir Al-Quran pertama siapa? Yang ahli menafsirkan Al-Quran pertama kali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling alim tentang makna Quran itu Rasulullah. Setelah itu para sahabat terus. Nah kita tiba-tiba maknain Quran. Nah, ini kan berbahaya. Apalagi zaman sekarang. Kalau ulama dulu, semua ulama dulu itu pasti hafal Quran, nggak ada yang enggak. Sekarang ini hafalnya Google. Maka tadi mau cari catatan Quran di Google, kata Pak Kiai apa tadi? Mau nyari apa? Dalil Al-Quran malah yang keluar lain lagi tuh. Nah ini kan akhirnya fasik kan kita. Nah ketika fasik, bagaimana menerapkan kita pantas memaknain coba jauh kan. Maka dulu tetap apapun kita ambil makna paling jauh kita dalil itu qawaidul fiqhiyah zaman dulu, pakai qawaidul fiqhiyah. Nah kalau sudah dalil sedikit-sedikit pakai al-asbah wa nadhair udah keren, udah santri jago lah kan gitu zaman dulu. Ternyata sekarang di Cisauk dituntut dari Al-Quran terus. Wah enak ya saya gitu. Akhirnya ngeluarin jurus paling aku gini mah gitu. Dikirain nggak tahu Quran deh. Ini repot ya, repot. Makanya sekarang agak ngikutin madhab Kusbah dikit-dikit. Kadang-kala memang harus iklan. Kalau nggak iklan nanti yang nggak bener yang muncul gitu kan. Karena sekarang kadang-kala harus iklan dikit-dikit. Yang kedua, ketika ngaji kita pun dipilihin yang muktabaroh. Maka nggak ada di pesantren-pesantren yang ngajarin kitabnya Ibnu Taimiyah, nggak ada kiai ya di pesantren-pesantren, nggak ada. Tapi ketika kuliah, ini mahasiswa yang nggak paham kitab berani itu ngambil pendapat-pendapat liar sekali. Wah, dari Al-Manar keluar, dari Muhammad Abduh keluar, pemikir Ali Syariati keluar. Ini apa? Sementara dia kok edan nggak paham, ini rusak kan? Akhirnya jadilah sarjana agama doktor agama Islam, baca kitab bisa, baca Quran tafasih. Ngoceh pinter, tapi ilmunya nggak nembus ke hati karena tiap malam tidak mudarasah Quran, sholatnya tidak dijaga kekhusyuan, suruh tirakat nggak mau. Loh ini rusaknya. Jadi saya pernah diiklanin temen,
Pak, adik saya sudah doktor, baru lulus doktor agama Islam. Enggak lama ternyata ngirim kitab ke saya, tolong bacain ini buat persyaratan kuliah dia. Loh, ini lucu. Loh, saya kuliah ikut-ikutan kok saya nggak pernah ikut. Akhirnya saya cantain, memang kalau sudah doktor agama Islam setingkat wali atau apa ya gitu. Mungkin setingkat wali kali ya saya gitu. Ya kalau kealiman dalam agama seharusnya menambah kedekatan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sudah otomatis. Orang tambah alim secara otomatis harusnya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak ada jaminan apa-apa. Nah ini maaf, ini agak bobroknya dunia akademis. Maka saya sarankan kalau mau masuk kuliah, belajar kitab dulu paling nggak. Ya ya. Karena ini nanti filsafat masuk. Tauhid tadi yang udah mantep itu, kalau nggak didasari kayak gitu dulu, hancur. Ini yang pada pengen kuliah, yang sekarang baru alia, mendingan ngaji kitab dulu. Yang ngafalin Quran selesaikan dulu, lancarin dulu 30 juznya. 30 juz apa juz 30? Jadi kitabnya kitab Mu'tabaroh. Nah, ini ada di dalam NU itu kitab-kitab yang dianggap Mu'tabaroh oleh Nahdien itu ada. Apakah yang lainnya salah? Oh enggak begitu, ini bukan perkara salah benar, ini menyelamatkan akidah. Kalau kita teliti, memang tidak semua pendapat itu salah. Nah, ini kemarin saya sudah ngobrol sama Kang Albert ketika di masjid mana itu ya, di masjid itu ya Pak Nana ya, Ustaz Nana ya. Ketika tanya bedanya apa, Qadariyah, Mu'tazilah, maka saya bilang kalau gitu ngaji kitab Al-Milal wan Nihal. Kalau enggak gitu nanti enggak tuntas. Kenapa? Karena setiap golongan ini tidak semua pendapatnya salah. Qadariyah, apakah Qadariyah terus beda dengan Mu'tazilah? Enggak, ternyata Qadariyah ini bagian dari Mu'tazilah. Berbeda dengan Ahlussunnah hanya di bidang apakah manusia itu dikasih kekuatan full atau masih dalam kendali Allah Subhanahu. Nah, maka ulama Ahlussunnah agar menjaga orang-orang awam ini tidak terjerumus, kitab itu dibatasi. Ini aja loh. Adalah kalau fikih ya sudahlah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dulu kan gitu kan, yang gampang-gampang. Tauhid juga gitu, nggak jauh dari Imam Bajuri kan gitu. Fikih juga gitu, nggak yang gede-gede dulu enggak. Jadi untuk membendung, bukan berarti yang lain salah. Itu fungsinya berpegang teguh kepada kitab-kitab Mu'tabaroh. Ntar kalau sudah alim silahkan baca kitab apa saja silahkan. Yang penting tidak terbawa akidahnya. Wa mahabbati ahlil baiti, dan diantara ciri yang ngikutin para pendahulu ulama-ulama salaf yaitu senang kepada ahlul bait, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sampai disebut Habib, disebut Sayyid, perempuannya disebut Syarifah. Ini karena orang Jawa, yang di Pulau Jawa maksud saya ya, jangan sentimen kesukuan, maaf ini. Karena ininya redaksinya gitu loh. Kalau redaksinya gitu, karena kita pengen memuliakan ahlul bait, nggak ada lain. Ahlul bait juga harus memuliakan kita gitu loh, bukan untuk hebat-hebatan. Maka nanti tercipta sinergi yang enak, nggak calon, oh saya kan Habib, cium tangan saya. Kalau nggak cium, saya doain laknat loh. Ini salah ini. Kita nggak usah disuruh. Kalau ada Habib juga saya cium tangannya, nggak usah disuruh. Ya kenapa? Guru saya itu kan Habib. Guru saya itu Habib Abdul Qadir Al-Hasni. Tapi beliau itu kalau ngajarin nggak begitu.
Saya itu dulu ada anak kecil namanya Habib Muhammad, itu bapaknya kesuruh wali. Habib Ali Mayong itu kesuruh wali, mondok di Habib Qadir. Suatu ketika suruh sholat subuh susah, kita nggak berani keras, karena nggak berani keras Habib Qadir ke kamar sendiri. Saya yang diomongin, kalau kamu nggak berani gambar Muhammad gara-gara nggak bangun sholat subuh, kamu ikut dosa. Gambar aja, jangan perlu Habib itu, karena salah masalahnya. Ini kiai saya ngajarinya gitu, tapi tetap saya nggak berani gambar Habib, mana takut kewalat doang. Ini akhlak. Ya. Terus para wali, maka kita sangat mengagungkan wali sampai turunan-turunannya dicari. Wali daya, wali murid ada wali kota. Makanya kalau ada wali kota diciumin tangannya itu. Bukan itu maksudnya. Ini para aulia illah, para kekasih Allah. Nah, biasanya kekasih Allah itu terbuktinya nyata setelah meninggal. Terbuktinya nyata setelah meninggal. Kenapa? Karena walaupun wali, kalau bukan rasul, bukan nabi, tetap tidak maksum. Ya, tetap tidak maksum, tidak terjaga dari pasti masuk surga, enggak. Nah, takutnya ada perubahan ketika mau meninggal. Maka wali ini benar-benar terbukti ketika sudah meninggal. Maka kalau ada diduga wali jangan dimasukin YouTube. Saya itu agak ngeritik orang sekarang itu pada kurang ajar. Ada diduga wali dimasukin YouTube, dikejar-kejar terus. Ya ini, aduh ini repot ini. Kalau itu wali beneran, ente kualat itu. Mau kesin begitu. Akhirnya dia turun derajat karena ujub, repot. Kita sudah merusak iman seseorang. Joko Kendul, kejar-kejar. Diedit fotonya, ada di Piala Dunia. Aduh, rusak. Wan Sehon mau pilpres sama Habib Ja'far Al-Kaf akhirnya meninggal, ya kan? Mau pilpres dibuat dakwah politik, iya kan? Ini kan repot kalau begini. Baru diduga wali sudah malah dimanfaatkan. Nah ini hati-hati ini ya, bagi kita ini interpretasi saya sendiri ya. Kadangkala zaman akhir itu kita senang dekat ke kiai, ke para alim, bukan pengen ngambil ilmunya, tapi pengen nama kita ke kantor. Seumpama saya nanti foto sama Pak Ahmad Ghazali, terus sampai kampung tuh kenalan sama DPR kan gitu kan. Oh, ini loh zaman akhir. Habis foto dong sama Abu Yang Muhtadi, kenal gente. Boleh bangga terhadap para sepuh, para alim, silakan, tapi ambil ilmunya, pelajarin akhlaknya, bukan untuk kita pansos numpang viral. Ini numpang viral gitu loh. Hati-hati, makanya sebenarnya kurang seneng ini. Kalau ada salah kan langsung masuk itu kan. Nah, nanti viral kesalahannya, dipotong sama grupnya Gus Nur. Hati-hati. Ya. Ini hati-hati ya, hati-hati yang begini. Ini buat introspeksi saya sendiri ya. Jadi kedekatan kita kepada para alim, kepada orang-orang khas, jangan diniati untuk pansos. Pansos apa, Kang? Itu loh yang pakai peci coklat. Pansos apa? Pansos apa pansos? Wah iya, saya takutnya gitu. Saya ngomong dari tadi nggak paham. Pansos itu apa, Pak? Ya pokoknya itu mah, kalau tadi Pak Kiai malah lebih gampang numpang viral. Ya, ini wali yang lebih fasih mah terbukti ketika sudah meninggal, karena sudah nggak akan rubah lagi. Kita kenal cerita Bal'am bin Ba'murah ketika zaman Nabi Musa, itu kan terkenal orang alim, melihat ke atas kelihatan aras kan, tapi matinya, meninggalnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena iri terhadap Nabiullah Musa. Ini jadi pelajaran benar ini.
Terus di yang belakangan Kiai Barseso ya. Kiai Barseso apa Barses itu ya. Jadi nggak ada yang jamin kita untuk selalu soleh, itu nggak ada. Wassalihin, dan senang kepada orang-orang soleh, maka santri diajarin nyium tangan kiainya. Karena untuk apa? Untuk menanamkan pada diri santri bahwa kiainya itu soleh, walaupun namanya bukan soleh, tetap kiainya itu soleh. Karena kiai saya orang soleh, sebagai jalur ilmu saya harus saya hormatin, cium tangannya. Kadang-kala dibulak-balik, kiainya jangan awas kalau nggak cium, jangan. Ini berkali-kali ini kadang-kala atau kiai mah jangan mau dicium pura-pura. Kalau masih muda mah jangan mau dicium. Kenapa? Karena biasanya orang nyium itu ngalap kalau kita masih muda boro-boro barokahin ke diri kita aja nggak barokah kan gitu, boro-boro barokahin orang lain. Wa tabarruki bihim ahya'an wa amwatan, dan ngambil berkah kepada para wali dan para solihin baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Sowan kepada alim ulama minta doanya, kalau meninggal diziarahin kuburnya, doain, etok-etok doain, etok-etok itu pura-pura doain para padahal kita yang butuh barokahnya para kan gitu, etok-etok doain, pura-pura doain, sebenarnya kita yang butuh. Tiap hari hadroh kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, baca manaqib Jauhar Ma'ani, nggak taunya pengen wayo. Kalau udah punya duit pengen nikah lagi. Atau Syekh Abdul Qadir minta kita doain juga nggak apa-apa, amalnya juga banyak kan. Jadi pura-pura doain kita mah, ngalap barokah, pura-pura doakan para wali, padahal kita yang butuh. Ziarah wa ziaratil kubur, ziarah kubur. Nah, ini proyeknya Ustadz ini, kalau nggak ada ziarah kubur bahaya, nggak ada rombongan nggak bisa jalan-jalan gratis ya gitu. Jadi ini harus dilestarikan, apalagi kalau mau puasa standby di kuburan lumayan. Pasaran enggak. Jadi secara akidah ini memang satu ajaran secara kubur, maka ajarin itu tata cara ziarah kubur, jangan disembunyikan ilmunya. Kadang-kala mau doain aja ditakut-takutin, padahal mah doa mah apa aja juga boleh. Mau doa sendiri, doakan orang tua yang takut-takutin sama Ustadz. Kamu memang sudah punya sanatnya, doa gitu gak harus ada sanatnya. Ya sudah Ustadz aja, malah ujung-ujungnya. Ini dulu saya alamin gitu, saya alamin di Cicair. Ada yang kayak gitu. Saya pura-pura minta, Ustadz ajarin doa tahlil. Mari ya mah, ada syaratnya gitu. Nggak jadilah saya gitu. Ini benar, ini fakta ini. Talqin mayit juga ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maka kalau kata Gus Bahkan ini kan, masa pertanyaan malaikat aja dibocorin para Ustaz, sudah dibocorin masih diajarin lagi. Maka kalau ada ujian dibocorin sama kepala sekolah itu biasa itu. Ya, ya. Kayaknya pengalaman. Itu. Kata Gus Bawang, pertanyaan ahli kubur aja dibocorin, udah dibocorin diajarin lagi. Ya. Talqin mayit, marrobuka, apa itu? Waman Nabi Yuka. Pokoknya itulah. Saya sendiri juga kurang hafal. Pokoknya saya kalau nggak sekampung saya nggak mau nalkin. Kalau sekampung kawir saya mau nalkin. Kalau pokoknya sudah keluar Cikuda, Cicair udah ngangkat tangan, tinggalin. Nggak dikasih duit nggak apa-apa. Wasadaqatu anhu, dan kita punya keyakinan bahwa mayit itu bisa dikasih pahala sedekah. Mayit meninggal, akhirnya datengin orang yang ngaji,
yang ngaji disedekain, semalam gocap. Kalau 7 orang 350 kali seminggu, udah ini sedekah, pahalanya buat si mak. Maka nggak usah tawar-tawaran, namanya sedekah tawar-tawaran. Kekekahan baik. Kata yang ngajiin santri, namanya santri kan banyak dalil. Lamun boleh minta bayaran dari ilmu, Al-Quran paling berhak untuk dapat bayaran. Kata santri kan gitu, ngambil dalil yang bahwa bisa ngambil bayaran. Pokoknya segini, kalau nggak mau, saya doakan masuk neraka ya. Bahaya. Nggak, yang bagus nggak usah tawar-tawaran, karena ini sifatnya sedekah. Kita baca Quran yang ikhlas, biar pahalanya sampai si mayit. Yang sedekah juga biar ikhlas, makanya harus gede. Begitu. Kadang-kala ada sholat apa aja, sholat hadiah segala ini. Saya kritik ya, saya mau disolatin katanya. Sholat hadiah. Waqtiqatu syafaati, yakini adanya syafaat, wa naf'id du'ai, dan manfaatnya doa. Nah ini yang sekarang baru rame-ramenya diserang oleh semacam ustadz siapa itu yang ininya hitam banget itu, yang tadi tirukan tadi loh, Jawas sama Firanda ini terus sekarang dibujak gitu. Nah, ternyata ini sudah disinyalir oleh Mbah Hasim dari dulu, ujung-ujungnya nanti sampai Indonesia kayak gini, maka hati-hati. Udah ya 10:30 ya, mau saya pasin semuka ini, saya baca aja ya. Wa minhum lan iku setengah saking rijal firqatun utawi golongan yattabi'una kang ngikuti sapa firqah ra'ya Muhammad Abduh, pendapate Muhammad Abduh, wa Rasyid Ridho lan pendapate Rasyid Ridho, wa yakhudhu lan padha ngalap sapa rijal min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, saking bid'ae Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, wa Ahmad bin Taimiyah lan Imam Ahmad bin Taimiyah Ibnu Taimiyah, wa tilmidaihi lan murid lorone Imam Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyimi, rupane Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa Ibnu Abdul Hadi lan Ibnu Abdul Hadi. Faharamu mongkom padha ngaramake sapa rijal ma ing perkara ajma'a kang wis ijma al muslimuna sapa wong-wong kang padha Islam kabeh ala nadbihi ing ngatasé sunnahe ma. Wa huwa utawi ma as-sabu haru iku lunga li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena arahe ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di antara golongan itu ada golongan yang ngikutin pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Ini sekitar 1800 sekian miladiah ya. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho ini yang satu ngarang tafsir Al-Manar ya, yang satu Muhammad Abduh ini adalah seorang pejuang melawan penjajah. Apakah pendapat mereka semua salah? Enggak. Pendapat beliau semua juga tidak salah ngan ada yang berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nyata mana? Yang nyata ini mereka mengharamkan perjalanan untuk ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga waktu itu ada rencana bongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari Indonesia ngirim para ulama untuk ke sana untuk memprotes, dan itulah ulama dari Indonesia itu yang disebut dengan Komite Hijaz. Nah dari Komite Hijaz itulah akhirnya pulang ke Indonesia ada gagasan untuk dirikan Nahdlatul Ulama ya. Jadi memang lahirnya Nahdlatul Ulama adalah untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah
wal jamaah. Mau gerakannya gimana, mau apakah menyatu dengan politik praktis, mau berpisah, mau berbeda dengan negara, mau nyatu sama penguasa, tujuannya harus membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalannya gimana terserah, itu tergantung situasi dan kondisi, bagaimana kepemimpinan NU bisa mengambil jalan. Tujuannya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau jadi DPR monggo, tapi DPR bukan tujuannya harus membentengi akidah. Mau jadi RW monggo, mau jadi RT ayo, mau jadi kepala desa mangga aja, yang penting tujuannya membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah roh NU yang harus kita pertahankan, roh NU yang harus kita perkenalkan, roh NU yang harus kita tancapkan dalam diri kita. Nah, kalau sudah begitu insya Allah ditarik urunan 100.000 mah gampang. Ahlus Sunnah wal Jamaah kok niatnya ibadah ya. Nah, mudah-mudahan kita tambah senang NU. Jadi bukan hanya gini-gininya doang. Itu mah variasi doang, konsep kita gini variasi doang gitu mah. Ya. Itu hanya variasi biar semangat aja. Ya, tujuannya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan salah ya, jangan salah. NU bukan tujuan, NU hanya alat. Jangan sampai salah. Jangan sampai ini bagaimana nih? Karena ini hati-hati nih ya. Ya Pak Dewan ya. Karena ternyata kemarin saya baca berita, benar nggak itu? Gedung NU yang di Lampung disita oleh KPK, diblokir sama KPK. Ternyata uangnya kecampuran korupsi dari rektor Unila. Nah, ini hati-hati nih. Karena saya sendiri kok NU kayaknya pada hati-hati nih kayak gitu loh. Kayaknya pada berani juga ini main anggarannya ini, hati-hati. Padahal dalam anggaran NU sumber dana NU itu, ini saya sampaikan dikit biar ada NU-nya. Sumber dana NU itu adalah satu, iuran anggota, yang kedua adalah sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Ini jelas benar halal, ada halalnya ya. Hati-hati ini, hati-hati. Di sini pesantren sudah jadi tiba-tiba dikasih stiker KPK. Wah, dalam pengawasan izin Pak. Nah ini hati-hati. Jadi hati-hatilah pokoknya lah. Sebagai kader NU kita hati-hati, tetap kita dahulukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dahulukan syariat kita sesuai dengan aturan, sehingga kalaupun kaya yang halal. Kurang lebihnya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.